Kali ini saya mau membagikan resep ide jualan lagi. Ini merupakan kue tradisional khas Minang ya teman-teman, sudah jarang banget kita temui. Kue satu ini memiliki rasa yang legit, gurih, pokoknya kalian wajib coba resepnya ya. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan 250 gram beras ketan hitam yang sebelumnya sudah direndam dan sudah dicuci bersih ya. Jadi ini kita masak menggunakan rice cooker saja seperti ini supaya lebih praktis. Ini beras ketannya sudah saya rendam selama semalaman. Tambahkan 1 sendok teh garam, kemudian saya tambahkan juga secukupnya daun pandan. Daun pandannya kita potong-potong saja seperti ini. Kalau sudah bisa kita tuang air, jadi airnya ini tidak saya timbang ya teman-teman, saya kira-kira saja. Airnya sebanyak 1 ruas jari seperti ini. Siapkan rice cookernya, kemudian ini kita masak seperti kita memasak nasi pada umumnya. Jadi kita tunggu sampai matang ya teman-teman. Selagi menunggu ketannya matang, kita siapkan pan. Kemudian ini saya tambahkan daun pandan, bahkan juga 1/4 sendok teh garam. Lalu masukkan juga 100 gram gula pasir, tambahkan air secukupnya. Ini airnya nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, kisaran 100 ml saja. Saya tambahkan juga secukupnya vanila, untuk penggunaannya bisa di skip ya. Kemudian ini kita masak sampai gulanya larut dan juga sampai mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, kemudian kita tuang 150 gram kelapa parut. Ini saya pakai kelapa setengah tua ya. Kelapanya jangan lupa dikupas ya teman-teman, supaya bagian hitamnya tidak ikut tercampur. Kita masak sampai agak mengering dan juga sampai tanak. Selain menggunakan gula pasir, kalian juga boleh ya menggunakan gula merah, jadi bebas. Ini kita masak sampai benar-benar tanak dan juga sampai kering supaya nanti kuenya lebih awet. Kalau kelapanya sudah mengering seperti ini, tandanya sudah tanak, kemudian bisa kita matikan apinya. Lalu ini unti kelapanya bisa kita sisihkan dulu dan ditunggu sampai dingin. Nah ini untuk nasi ketannya juga sudah matang ya teman-teman. Ini bisa kita aduk-aduk dulu. Supaya cepat dingin, nasi ketannya ini bisa kita angkat dan bisa kita pindahkan ke wadah lain. Kita tunggu sampai nasi ketannya ini benar-benar dingin terlebih dahulu. Ini nasi ketan dan juga unti kelapanya sudah benar-benar dingin, selanjutnya sudah siap kita gunakan. Ambil secukupnya nasi ketan, ini tidak saya timbang jadi dikira-kira saja. Ini saya ambil sekitar 1 sendok makan ya teman-teman, kemudian bisa kita bulat-bulatkan terlebih dahulu. Kalau dirasa masih terlalu sedikit bisa kita tambahkan lagi ya. Lanjut, nasi ketannya bisa kita pipihkan seperti ini dan bisa kita beri isian unti kelapanya tadi. Kita beri isian sekitar 1 sendok teh atau secukupnya. Selanjutnya ini bisa kita tutup rapat, caranya seperti di video. Kalau sudah ditutup rapat seperti ini bisa kita bulat-bulatkan ya. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Ini semua adonannya sudah selesai saya beri isian, kemudian bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah, kemudian masukkan 3 sendok makan tepung beras. Masukkan juga 3 sendok makan tepung terigu. Beri secukupnya vanila dan juga sedikit garam. Lalu adonan ini bisa kita aduk sampai tercampur, setelah itu bisa kita tuang air. Untuk airnya bisa kita masukkan secara bertahap ya teman-teman, jadi kita masukkan sedikit demi sedikit dulu. Untuk airnya ini tidak saya takar, jadi cukup saya kira-kira. Pastikan adonannya tidak terlalu kental juga tidak terlalu encer.
Nah, ini bahan pencelupnya sudah siap ya teman-teman, selanjutnya bisa kita gunakan. Siapkan ketan, kemudian ketannya ini bisa kita masukkan ke dalam adonan pencelup. Lalu ketannya bisa kita balurkan seperti ini ya teman-teman, selanjutnya siap kita goreng. Sebelumnya tadi sudah saya siapkan minyak yang sudah panas, kemudian bisa kita masukkan adonannya. Kita menggorengnya menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Kalau sudah agak kecoklatan bisa kita bolak-balik ya supaya matang merata. Untuk menggoreng kue ini tidak perlu membutuhkan waktu yang terlalu lama karena ini kan bahan isiannya sudah matang semuanya. Nah, ini sudah kecoklatan, selanjutnya bisa kita angkat. Selanjutnya kuenya bisa kita tiriskan. Sisa adonannya tadi bisa kita goreng ya teman-teman. Kue ini sangat enak banget disajikan saat masih hangat seperti ini. Sekarang kita lihat bagian dalamnya. Jadi bagian dalamnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Kue khas Minang ini rasanya beneran enak banget, cocok untuk teman ngeteh. Selain itu cocok juga untuk dijadikan ide jualan. Isiannya manisnya pas, bagian luarnya juga pulen dan juga gurih. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika, bisa juga menggunakan plastik UPP. Untuk meningkatkan harga jualnya bisa diberi stiker ucapan seperti ini ya. Dalam satu resep tadi menghasilkan 20 kue. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep camilan yang bikinnya sangat gampang banget. Ini rasanya enak banget ya teman-teman, cocok untuk dijadikan teman ngeteh, bisa juga ya untuk dijadikan ide jualan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, ini sudah saya siapkan 1 buah kentang yang sudah saya potong kecil-kecil seperti ini. Siapkan juga 100 gram kol yang sudah dirajang halus seperti ini, atau takarannya boleh disesuaikan sendiri. Ini sudah saya siapkan juga 3 batang daun seledri dan juga 2 batang daun bawang ya, sudah saya rajang halus. Siapkan juga 1 buah wortel, ini sudah saya potong kecil-kecil. Untuk bahan isiannya ini tidak harus sama seperti di video, jadi boleh dimodifikasi sendiri. Nah, ini sudah saya siapkan putih telur ya, ini sebanyak 350 gram. Jadi penggunaan putih telur boleh juga diganti dengan telur utuh. Kalau pakai telur utuh bisa pakai sekitar 5-6 butir. Nah, untuk seasoningnya saya pakai bawang putih bubuk ya, supaya lebih praktis. Ini saya pakai 1 bungkus. Kalau tidak ada bawang putih bubuk boleh pakai bawang putih segar. Lanjut, ini kita masukkan garam, saya pakai sekitar setengah sendok teh atau sesuai selera. Lanjut, tambahkan kaldu jamur, boleh pakai kaldu bubuk ya. Kemudian ini saya tambahkan lada bubuk sekitar setengah sendok teh atau secukupnya. Jadi untuk seasoningnya ini bebas ya, boleh disesuaikan sendiri, tidak harus sama seperti di video takarannya. Semua bahan ini saya aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata. Pada tahap ini bisa dikoreksi ya rasanya, kalau misalkan kurang asin boleh ditambahkan lagi garamnya. Supaya ada rasa pedasnya, ini saya pakai 2 buah cabai yang sudah saya rajang halus. Untuk penggunaan cabenya bisa di skip ya jika tidak suka. Panaskan teflon, ini saya beri olesan minyak sayur tipis-tipis. Kalau sudah panas teflonnya, kemudian kita tuang. Ini kita tuang adonan telurnya tadi sebanyak 1 sendok sayur atau secukupnya. Nah, ini kita masak sampai telurnya padat dan memutih seperti ini, kemudian bisa kita balik. Jadi telurnya ini kita dadar seperti kita mendadar telur pada umumnya. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis ya teman-teman. Oh iya, untuk lebar telurnya bebas ya, boleh disesuaikan sendiri. Kalau mau hasil kuenya nanti banyak, ini untuk telur dadarnya jangan besar-besar ya. Nah, jadi ini meskipun ditumpuk dia tidak lengket. Untuk adonannya tadi semuanya sudah selesai saya dadar, jadi hasilnya lumayan banyak ya. Ini bisa kita sisihkan dulu. Kita bikin bahan perekatnya dulu, siapkan 2-3 sendok makan tepung terigu. Lalu bisa kita tambahkan sedikit air dan kita aduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Nah, ini untuk bahan perekatnya sudah siap kita gunakan.
Lanjut, siapkan kulit lumpia. Ini kulit lumpianya saya beli seharga 7.500 ya teman-teman. Ini sekitar 35 lembar. Kita pisah-pisahkan dulu ya kulit lumpianya. Oleskan bahan perekatnya tadi ya teman-teman, caranya seperti ini. Lanjut kita ambil 1 lembar telur dadarnya tadi. Jadi kalau misalkan telurnya terlalu besar, boleh ya dibagi menjadi 2 bagian. Lanjut ini tinggal kita lipat-lipat saja, caranya seperti di video. Kalau sudah, ini tinggal kita gulung saja ya teman-teman, jadi ini sangat gampang banget. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Di sekeliling kulit lumpianya bisa kita beri perekat seperti ini ya teman-teman. Jadi ini sangat simple dan juga praktis banget. Lumpia telur gulungnya ini selain langsung digoreng, bisa juga ya dijadikan stok frozen food. Jadi ini bisa dijual matang, bisa juga dijual mentah seperti ini. Kalau misalkan tidak mau langsung digoreng, ini bisa dikemas ke dalam wadah kedap udara dan bisa dimasukkan ke dalam freezer. Nah ini sebelumnya sudah saya siapkan minyak ya, kita panaskan minyaknya terlebih dahulu. Kalau minyaknya sudah panas, ini tinggal kita goreng. Jadi ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil saja ya. Ini kita goreng sampai warnanya berubah menjadi kecoklatan. Ini kita menggorengnya tidak usah terlalu lama karena memang kan bagian isinya sudah matang. Kalau warnanya sudah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang ya, ini bisa kita angkat. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi ya sampai selesai. Untuk cara menggorengnya sama seperti yang pertama tadi. Nah ini kuenya bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 30 gulung ya. Jadi hasilnya memang lumayan banyak. Ini sangat enak disajikan bersama saus sambal. Selain disajikan bersama saus sambal, bisa juga ya disajikan bersama cabai rawit. Lumpia telur gulung ini memiliki rasa yang gurih, bagian dalamnya enak, pokoknya wajib banget ya dicobain resepnya. Dicocolkan di saus sambal seperti ini memang rasanya sangat mantep banget. Kalau mau bahan isiannya lebih enak lagi, boleh ya ditambahkan potongan sosis ataupun potongan ayam. Ini sisanya bisa kita simpan di freezer ya teman-teman, dan bisa kita goreng sewaktu-waktu. Kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Kita tambahkan bahan pelengkapnya saus sambal ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan singkong. Kita olah singkong menjadi kue kekinian yang cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Cara bikinnya ini juga sangat gampang ya. Rasanya enak, tetap empuk dan lembut meskipun sudah dingin. Untuk bahan yang digunakan ini juga ekonomis, tidak terlalu menggunakan banyak bahan. Nah kalau kalian tertarik untuk mencoba, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama kita siapkan singkong, kemudian kita kukus dulu sampai empuk. Pastikan mengukus singkongnya sampai benar-benar empuk ya teman-teman. Kalau sudah empuk seperti ini bisa kita matikan api kompornya. Selagi singkongnya masih benar-benar panas, harus segera kita haluskan. Ini singkongnya yang saya pakai 500 gram berat setelah dikukus. Kalau misalkan mau lebih praktis, boleh juga ya singkongnya ini di chopper. Ini saya cukup menggunakan ulekan saja seperti ini. Nah kalau misalkan singkongnya sudah lumayan lembut, kemudian kita tambahkan tepung tapioka. Ini saya pakai sekitar 90 gram. Lalu masukkan juga 60 gram tepung terigu. Lanjut bisa kita masukkan 65 gram gula pasir. Tambahkan juga 1/4 sendok teh garam ya. Lanjut masukkan 1 bungkus vanili bubuk. Penggunaan vanili bubuk boleh juga ya diganti dengan yang cair. Bahan berikutnya kita masukkan 30 gram margarin atau butter. Lalu semua bahan ini bisa kita uleni menggunakan tangan ya supaya cepat tercampurnya.
Sambil menguleni adonannya sambil kita tuang 80-150 ml air. Jadi takaran air ini bisa kurang bisa lebih ya teman-teman, bisa disesuaikan sendiri. Jadi takaran airnya ini tergantung kelembapan pada singkongnya. Ini kita uleni sampai adonannya kalis dan bisa dibentuk. Penggunaan air boleh juga diganti dengan susu cair atau santan. Pastikan adonannya tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras ya teman-teman. Langkah selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Ini nanti yang satu bagian adonan akan saya tambahkan pasta pandan ya, supaya rasanya lebih enak dan juga tampilannya lebih menarik. Ini saya pakai secukupnya pasta pandan. Penggunaan pasta pandan boleh juga diganti dengan pasta lainnya. Bisa juga ya di skip penggunaannya. Jadi ini adonannya bisa kita uleni lagi sampai tercampur merata. Kalau kalian mau pakai pasta coklat, pasta stroberi atau pasta taro boleh banget ya. Langkah berikutnya kita ambil sedikit adonan warna hijau. Jadi ini cukup saya kira-kira saja dan tidak saya timbang. Kalau misalkan mau beratnya seragam boleh juga ya ditimbang. Kita ambil juga adonan warna putih secukupnya. Kemudian kedua adonan ini bisa kita satukan, caranya seperti di video. Jadi ini kita kepal-kepal dulu, kemudian bisa kita bulatkan supaya bentuknya ini menjadi lebih rapi. Nah, untuk hasil akhir adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, jadi tampilannya lebih menarik. Nah, kalau misalkan tidak mau terlalu ribet boleh juga ya hanya pakai warna putih saja ataupun hijau saja. Jadi bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk bentuknya sendiri juga bebas ya, tidak harus bulat seperti ini, jadi bisa juga dibentuk lonjong. Dalam satu resep tadi menghasilkan lumayan banyak ya. Jadi dalam satu resep ini tadi menghasilkan sekitar 42 bulatan seperti ini. Kalau kalian mau bikin banyak tinggal dikalikan saja ya resepnya. Ini sudah saya siapkan minyak yang sudah panas, kemudian tinggal kita masukkan ya adonannya satu persatu seperti ini. Kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Tips supaya hasilnya menggembung dan lebih besar ukurannya bisa kita tekan-tekan seperti ini cara menggorengnya. Jadi ini kuenya kita tekan-tekan secara perlahan seperti di video ya teman-teman. Ini kita goreng sampai warnanya berubah menjadi lebih kecoklatan. Sekali lagi untuk menggorengnya jangan menggunakan api besar, jadi supaya bisa matang sempurna dan tidak gosong. Kalau dirasa sudah berubah menjadi lebih kecoklatan seperti ini, bisa segera kita angkat. Kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya sebelum disajikan. Nah ini selagi masih hangat bisa langsung kita sajikan ya teman-teman. Jadi adonan yang belum digoreng tidak harus langsung digoreng ya. Ini bisa kita jadikan stok frozen food. Kali ini saya tidak mau pakai topping yang macam-macam, jadi ini nanti akan saya beri topping Milo bubuk saja. Karena meskipun hanya pakai Milo bubuk, ini nanti hasilnya beneran enak ya. Selagi masih hangat, ini harus segera kita beri taburan Milo bubuk, jadi supaya Milonya nanti bisa menempel. Caranya kita goyang-goyangkan seperti ini sampai Milo bubuknya benar-benar menempel ya. Kalau sudah menempel, selanjutnya bisa kita sajikan. Jadi kalau mau dijadikan ide jualan, bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Untuk toppingnya juga bebas ya teman-teman, tidak harus menggunakan Milo. Jadi bisa juga pakai susu bubuk, gula halus, ataupun coklat. Kue singkong ini akan tetap empuk dan juga lembut ya, jadi dia tidak keras meskipun sudah dingin. Nah kalau mau dijadikan ide jualan yang lebih ekonomis lagi, bisa dikemas ke dalam mika kecil seperti ini. Nah kalau misalkan mau diberi topping glaze ataupun coklat seperti ini juga boleh banget. Jadi dalam satu mika bisa kita beri isian 3 kue seperti ini. Nah ini bisa kita beri stiker supaya lebih menarik ya. Kalau mau dijual tanpa topping seperti ini juga boleh banget, karena meskipun tanpa topping rasanya juga sudah enak. Untuk harga jualnya sendiri bebas, boleh disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk rasanya sendiri ini dijamin enak banget, bikin nagih, pokoknya kalian wajib banget ya cobain resepnya.
Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi jalar. Ini namanya kue keria ubi. Cara bikinnya sangat gampang, tidak membutuhkan banyak bahan. Untuk rasanya dijamin enak, pasti bikin ketagihan. Teksturnya empuk, lembut, dan garing di bagian luar. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Siapkan kukusan. Ini sudah saya siapkan 200 gram ubi ungu. Jadi ini berat bersih. Lalu siapkan juga 200 gram ubi putih. Total berat kedua jenis ubi ini 400 gram, kalian bisa pilih salah satu. Lalu kedua jenis ubi ini akan kita kukus dulu sampai empuk. Ini ubinya sudah empuk ya teman-teman. Kemudian kita ambil ubinya, kita pindahkan ke dalam mangkuk. Ini kita haluskan menggunakan ulekan saja seperti ini. Jadi ini ubinya panas-panas kita haluskan supaya mudah ya. Kalau dirasa ubinya sudah halus, kemudian bisa kita tambahkan bahan berikutnya. Karena tekstur ubinya lembek, ini saya tambahkan 4-5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan sedikit garam supaya lebih gurih. Kemudian ini bisa kita aduk sampai tercampur merata. Pastikan nanti hasil adonannya menggumpal ya. Karena biasanya tingkat kelembapan masing-masing ubi itu berbeda-beda ya teman-teman. Jadi untuk takaran tepungnya juga bisa disesuaikan. Jadi pastikan adonannya tidak terlalu lembek juga tidak terlalu keras. Adonan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Langkah selanjutnya ubi ungunya kita haluskan juga ya teman-teman. Jadi cara pembuatannya sama, hanya saja nanti tepung terigunya takarannya berbeda. Ini kita tumbuk ubinya sampai halus. Karena tekstur ubi ungu ini kan tidak terlalu lembek, jadi untuk tepung terigunya saya pakai sekitar 2-3 sendok saja. Tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian bisa kita uleni. Jadi cara membuatnya sama seperti yang adonan pertama tadi. Kita uleni adonannya sampai kalis dan menggumpal. Adonannya sudah siap kita cetak. Ini tangan saya sudah dicuci bersih, kemudian ambil secukupnya adonan. Adonannya tidak saya timbang, jadi cukup dikira-kira saja. Kemudian ini bisa kita bulat-bulatkan ya adonannya. Lalu bisa sedikit kita pipihkan. Selanjutnya bagian tengahnya tinggal kita lubangi menggunakan jari telunjuk seperti ini. Jadi cara bikinnya sama seperti kita bikin donat. Supaya bentuknya lebih rapi, kita gunakan bantuan sumpit seperti ini, celupkan di minyak sayur, lalu tinggal kita lubangi, caranya seperti di video. Jadi dengan cara ini hasilnya akan lebih rapi ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk yang adonan putih caranya juga sama ya teman-teman. Kita bulat-bulatkan seperti ini dulu, kemudian kita pipihkan dan kita beri lubang menggunakan sumpit. Hasilnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Bisa kita ulangi sampai selesai. Kalau sudah dicetak seperti ini bisa langsung kita goreng, bisa juga disimpan di kulkas. Kita siapkan minyak, kemudian kita panaskan terlebih dahulu. Kalau minyaknya sudah panas, kita masukkan kuenya satu persatu. Ini kita goreng secukupnya ya teman-teman. Untuk menggoreng kuenya menggunakan api sedang cenderung kecil saja. Kita bolak-balik supaya matangnya merata. Ini kita goreng sampai warnanya berubah kecoklatan. Kalau sudah kecoklatan seperti ini, selanjutnya bisa kita angkat ya. Nah, jadi ini kuenya bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Untuk sisa kuenya tadi juga sudah saya goreng ya. Ini sudah matang semuanya. Langkah berikutnya kita siapkan pan, masukkan daun pandan, kemudian masukkan juga 90 gram gula pasir. Tambahkan sekitar 45 ml air. Kita masak sampai gulanya ini sedikit mengental dan benar-benar larut.
Nah, kalau gulanya sudah berbusa dan juga sudah mengental, kemudian bisa kita kecilkan api kompornya. Kuenya tadi langsung bisa kita masukkan semuanya. Selanjutnya ini bisa kita aduk-aduk sampai nanti gulanya mengeras. Kita aduk-aduk dulu sampai benar-benar tercampur merata ya teman-teman. Untuk api kompornya menggunakan api yang paling kecil. Nah, kalau sudah tercampur merata, selanjutnya matikan api kompornya. Kemudian ini kita aduk-aduk terus sampai gulanya menjadi kristal. Nah, ini gulanya sudah mulai mengeras, ini harus terus kita aduk ya. Kalau gulanya sudah mengering semuanya seperti ini, tandanya sudah siap untuk kita sajikan. Lapisan gulanya selain menggunakan gula pasir bisa juga diganti dengan gula merah. Jadi kalau kalian menggunakan gula merah, nanti lapisannya ini warnanya kecoklatan. Kue ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan ataupun sekedar untuk teman ngeteh ataupun ngopi. Satu resep hasilnya kurang lebih sebanyak ini. Kalau kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Bisa kita lihat dulu bagian dalamnya. Jadi ini bagian luarnya garing, bagian dalamnya lembut banget. Pokoknya enak ya bikin lagi. Untuk yang ubi putih ini teksturnya lebih lembut ya teman-teman. Nah, jadi kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Bisa juga menggunakan mika yang ukurannya lebih kecil. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya. Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan singkong. Jadi kalau kalian punya singkong, jangan hanya digoreng biasa. Tinggal kita tambahkan sedikit tepung, ini hasilnya beneran enak banget, cocok untuk dijadikan ide jualan. Kue singkong yang lagi viral ini ternyata bikinnya sangat gampang ya teman-teman. Nah, kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita siapkan singkong yang sudah dikupas bersih, kemudian ini bisa kita kukus. Selain dikukus, singkongnya juga bisa kita rebus. Ini singkongnya sudah empuk ya teman-teman, selanjutnya bisa kita matikan api kompornya. Selagi masih panas, ini singkongnya harus segera kita haluskan. Untuk bagian tengah singkongnya bisa kita buang ya. Dan untuk berat bersih singkongnya ini 500 gram. Siapkan ulekan seperti ini, selanjutnya ini bisa kita buat untuk menghaluskan singkongnya. Supaya lebih mudah saat menghaluskan singkongnya, sebaiknya singkongnya harus masih panas ya. Kalau misalkan kalian mau lebih praktis, bisa juga dihaluskan menggunakan chopper. Kalau kualitas singkongnya bagus, tidak perlu menggunakan chopper, ini cepat kok halusnya. Nah, ini singkongnya sudah halus. Kalau sudah dipastikan singkongnya halus, kemudian bisa kita masukkan tepung tapioka. Tepung tapiokanya saya pakai 90 gram. Lanjut tambahkan juga tepung terigu sebanyak 60 gram. Beri 1 sendok teh garam, kemudian beri juga secukupnya vanila. Gula pasirnya saya pakai sekitar 60 gram ya, kalau kalian suka manis boleh ditambah. Bahan berikutnya kita masukkan 3 sendok makan margarin. Lanjut, semua bahan ini bisa langsung kita uleni. Kita uleni adonan ini sampai benar-benar tercampur merata dan nanti hasil akhir adonannya menjadi kalis dan menggumpal. Ini bisa kita tuang sekitar 50-100 ml santan, bisa juga pakai susu cair ataupun air. Bahan cairnya kita tuang sedikit demi sedikit ya teman-teman, jangan langsung banyak karena nanti takut adonannya ini jadi kelembekan. Kalau dirasa adonannya sudah pas untuk penambahan airnya bisa di stop. Ini tadi saya pakai bahan cair hanya sekitar 60 ml ya teman-teman. Pastikan hasil akhir adonannya kalis dan bisa dibentuk seperti ini ya teman-teman. Ambil secukupnya adonan, kemudian bisa kita bulat-bulatkan. Jadi adonannya ini tidak saya timbang, cukup dikira-kira saja. Kalau misalkan mau hasil kuenya seragam dan sama rata, bisa ditimbang ya. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai semua adonan habis. Ini
adonannya sudah selesai saya bulatkan semuanya, selanjutnya sudah siap untuk kita goreng. Selain langsung digoreng, bisa juga dijadikan stok frozen food. Kalau mau dijadikan stok frozen food, ini bisa dikemas ke dalam plastik ataupun wadah tin wall seperti ini. Kemudian ini bisa disimpan ke dalam freezer ya teman-teman, jadi sewaktu-waktu kita mau tinggal kita goreng saja. Nah, kalau mau langsung digoreng, kita siapkan minyak yang sudah panas. Kalau minyaknya sudah panas, kemudian bisa kita masukkan kuenya satu persatu. Untuk menggoreng kuenya, kita menggunakan api kecil saja. Untuk menggoreng kue ini harus sering-sering diaduk seperti ini. Jadi untuk menggoreng kue ini memang harus sering-sering diaduk, tujuannya supaya kuenya agak mengembang. Untuk menggoreng kuenya menggunakan api kecil saja supaya matang merata dan tidak gosong. Kita goreng kue ini sampai warnanya berubah kecoklatan. Kalau kuenya sudah berubah kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, selanjutnya bisa segera kita angkat. Lalu kuenya ini bisa kita tiriskan terlebih dahulu ya, supaya minyaknya benar-benar turun. Walaupun sudah dingin, ini nanti kuenya tidak akan penyok ya, walaupun ditumpuk-tumpuk seperti ini. Sebelum dikemas bisa kita dinginkan terlebih dahulu ya. Nah, jadi ini masih ada sisa ya, tidak saya goreng semuanya. Kalau kuenya sudah mulai hangat, kemudian bisa kita kemas seperti ini. Jadi untuk pengemasannya sendiri bebas, kali ini saya menggunakan mika. Untuk ukuran mikanya juga bebas ya teman-teman, boleh disesuaikan sendiri. Dalam satu mika bisa diisi sekitar 8-12 kue. Bisa juga ya kuenya dikemas ke dalam mika kecil seperti ini ya teman-teman. Kalau mau dijual dengan harga yang lebih ekonomis, bisa diberi taburan gula halus saja. Tapi karena supaya rasanya lebih enak dan lebih menarik, ini nanti mau saya beri topping coklat. Untuk toppingnya ini saya pakai selai coklat secukupnya. Selain menggunakan selai coklat, kalian juga boleh menggunakan glaze ataupun coklat batang yang dilelehkan. Untuk yang putih ini saya menggunakan coklat putih yang sudah saya lelehkan sebelumnya. Jadi untuk toppingnya sendiri bebas ya teman-teman, tidak harus seperti di video. Kalau misalkan mau dijual dengan harga yang lebih ekonomis, jadi untuk kemasan ataupun toppingnya bisa menggunakan bahan yang lebih murah ya harganya. Meskipun bahan yang digunakan ini tergolong ekonomis karena kita menggunakan singkong, tapi ini rasanya beneran enak banget. Nah, ini untuk bahan tambahannya saya menggunakan kacang almond slice yang sebelumnya sudah saya panggang. Jadi ini nanti rasanya dijamin lebih mantap ya teman-teman. Untuk satu mika yang ukuran besar ini bisa dijual kisaran 10-12 ribuan. Nah, kalau yang untuk ukuran kecil ini bisa dijual kisaran 4.000 sampai 5 ribuan ya. Tapi untuk harga jualnya sendiri bebas, bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Untuk rasa kuenya ini beneran enak banget, kalian wajib coba resepnya ya. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kita olah parutan ubi menjadi kue yang enak banget, cocok untuk dijadikan ide jualan. Langkah pertama, kita siapkan sekitar 600 gram ubi ungu, bisa juga pakai ubi jenis lainnya. Ini ubinya sebelumnya sudah saya cuci bersih dan juga sudah saya kupas ya. Lalu ubinya ini akan saya potong-potong. Selain menggunakan ubi ungu, kalian juga boleh menggunakan ubi kuning ataupun ubi oranye. Kalau ubinya sudah dipotong-potong, kemudian bisa kita kukus terlebih dahulu. Jadi ini sebelumnya panci kukusannya sudah saya panaskan. Kita kukus ubinya sampai benar-benar empuk. Setelah beberapa saat bisa kita cek terlebih dahulu kalau ubinya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Selagi masih panas, kemudian ubinya ini bisa kita haluskan ya. Jadi ini saya menghaluskannya cukup menggunakan garpu saja seperti ini. Pastikan ubinya sudah benar-benar lembut seperti ini ya teman-teman. Tambahkan vanila cair dan juga garam.
Bahan selanjutnya ini saya masukkan sekitar 3 sendok makan tepung maizena. Tambahkan juga 1 sendok makan gula pasir, lalu bisa kita masukkan sekitar 5 sendok makan tepung terigu. Semua bahan ini akan saya uleni menggunakan tangan sampai benar-benar tercampur merata. Untuk hasil akhir adonannya kali seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya adonan ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Untuk bahan selanjutnya sudah saya siapkan potongan keju dan juga secukupnya meses. Penggunaan meses coklat bisa diganti dengan selai coklat ataupun coklat batang. Ambil secukupnya adonan ubi ungu, jadi ini saya kira-kira saja, tidak saya timbang. Lalu ini adonannya bisa kita pipihkan seperti ini. Kalau sudah bisa kita beri isian. Kita masukkan sekitar 1 sendok teh meses coklat, kemudian kita beri potongan kejunya tadi. Setelah itu bisa kita tutup rapat seperti ini ya teman-teman, usahakan bagian isinya tidak terlihat. Langkah berikutnya bisa kita bentuk memanjang seperti ini, caranya seperti di video ya. Jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Oh iya, untuk bahan isiannya ini tidak harus menggunakan keju dan juga meses ya. Jadi bisa juga diganti dengan isian pisang matang. Untuk bentuknya jadi bisa disesuaikan sendiri, bisa juga dibentuk bulat ya, tidak harus memanjang seperti ini. Siapkan sekitar 400 gram ubi, kebetulan saya punya 3 jenis ubi, jadi ini saya pakai semuanya. Langkah selanjutnya ini ubinya bisa kita parut menggunakan parutan wortel. Hasil parutannya kurang lebih seperti ini. Oh iya, bisa juga ya kalian menggunakan parutan keju. Ini ketiga jenis ubi yang sudah kita parut tadi ya teman-teman. Untuk penggunaan ubinya kalian bisa pilih salah satu. Jadi kalian tidak harus menggunakan ketiga jenis ubi ini ya teman-teman. Siapkan mangkuk, kemudian kita masukkan sekitar 6 sendok makan tepung terigu. Tambahkan sejumput garam, kemudian bisa kita aduk dulu. Setelah itu bisa kita masukkan air sekitar 130 ml. Jadi ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata ya. Bahan ini kita gunakan sebagai pencelupnya nanti. Pastikan ini kita aduk dulu sampai tercampur merata seperti ini. Langkah selanjutnya kita masukkan ubi ungunya tadi ke larutan tepung. Kalau sudah bisa kita balurkan ke parutan ubinya tadi. Jadi ini sambil kita tekan-tekan ya teman-teman supaya menempel. Hasilnya kurang lebih seperti ini, jadi pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Ini hasil kuenya sudah siap untuk kita goreng ya. Jadi kue ini bisa juga dijadikan stok frozen food jika tidak mau langsung digoreng. Untuk menggorengnya kita siapkan minyak yang sudah panas, selanjutnya bisa kita masukkan kuenya satu persatu. Jadi ini kita goreng menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah di bagian sisi kecoklatan bisa kita balik ya teman-teman, jadi supaya kuenya matang merata. Ini kita goreng sampai warnanya kecoklatan dan ubinya ini menjadi crispy ya bagian luarnya. Kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat.
Lalu kuenya bisa kita tiriskan terlebih dahulu. Sisa kuenya tadi masih lumayan banyak, ini akan saya simpan di kulkas ya. Jadi sewaktu-waktu kita pengen tinggal kita goreng saja. Kalau mau dijadikan ide jualan bisa dikemas ke dalam plastik seperti ini. Ini kuenya bisa kita jual seharga 1.500 sampai 2.000-an ya. Untuk harga jualnya bisa disesuaikan dengan harga bahan di daerah kalian masing-masing. Sekarang bisa kita lihat bagian dalam kuenya. Jadi ini coklatnya lumer ya. Rasa kuenya beneran enak banget, bagian dalamnya lumer dan juga bagian luarnya ini renyah. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.